Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi yang terakhir di kelas 9, yaitu tentang listrik dinamis di bab kelima. Apa saja yang kita pelajari pada listrik dinamis? Oke, yang pertama nanti kita akan pelajari tentang arus listrik. Yang kedua, kita akan pelajari tentang hantaran listrik. Yang ketiga, kita pelajari tentang hukum Ohm. Kemudian tentang hukum Kirchhoff, dan berikutnya adalah sumber arus listrik, dan yang terakhir adalah sumber energi listrik. Nah, di sini yang paling penting nanti conclusion kita adalah bagaimana cara kita menghemat energi listrik di rumah kita untuk biaya listriknya supaya tidak terlalu besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang arus listrik. Bagaimana cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Kamu bisa melihat di sini adalah rangkaian listrik, ada batu baterai, ada saklar, kemudian di sini adalah lampu. Apabila saya klik saklarnya, apa yang terjadi? Ya, kamu bisa melihat apabila saklar tertutup, maka lampu ini akan menyala. Ya, mengapa menyala? Karena ada aliran. Kamu bisa melihat di sini ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Yang warna merah ini adalah arah arus listrik. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Itu adalah arus listrik. Kemudian arus elektron atau arah dari arus elektron kebalikan dari arah arus listrik, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya, bisa bedakan ya anak-anak tentang arus listrik dan arus elektron? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan arus listrik itu dapat mengalir? Silakan kamu bisa lihat dalam rangkaian berikut ini. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian terbuka, dan rangkaian yang kedua adalah rangkaian tertutup. Apabila rangkaian listrik di sini terbuka, kamu bisa melihat saklarnya terbuka, maka lampu tidak akan menyala. Kenapa? Karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan apabila rangkaian ini tertutup, ya kamu bisa melihat ternyata lampunya menyala. Kenapa? Karena ada arus listrik yang mengalir. Ya, sehingga dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Iya, betul anak-anakku, dalam rangkaian tertutup. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita menentukan kuat arus listrik? Ya, dalam rangkaian tertutup ini ada arus listrik yang mengalir. Seberapakah kekuatan arus listrik tersebut? Ya, kita bisa mengamati ya kira-kira apa yang menentukan arus listrik dapat mengalir. Ya, kuat arus tersebut bisa ditentukan dari apa saja? Yang pertama, yaitu dari jumlah muatannya yang mengalir setiap detik. Kenapa? Karena kuat arus sendiri adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar di sini setiap detiknya. Sehingga kita buat persamaan I sebagai kuat arus listrik, satuannya ampere, sama dengan muatan, yaitu Q simbolnya, satuannya kolom, setiap detik. Detik itu waktu ya, simbolnya T, satuannya second atau detik ya. Sehingga persamaannya adalah I sama dengan Q per T. Apabila 1 ampere, misalkan kuat arus sebesar 1 ampere atau 1 kolom per second, dapat didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 second. Baiklah. Persamaan dalam kuat arus listrik ya kita pahamkan ulang. Nah, I kuat arus sama dengan jumlah muatan setiap detik Q per T. Maka kalau kita mencari berapakah muatannya menjadi I dikali T. Berapakah waktunya? Kita bisa cari dengan Q per I. Begitu anak-anak. Ya, contohnya bisa kamu amati. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Ya, jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere, ya, yang diketahui pertama adalah kuat arus 0,5 ampere, dinyalakan, jika lampu itu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Waktunya ada 2 menit, kita buat ke second atau ke detik, yaitu 2 dikali 60, sehingga hasilnya 120 second atau 120 detik. Nah, kita masukkan dalam persamaan. Q sama dengan I kali T. I 0,5, T 120, sehingga hasilnya 60 kolom. Ya, anak-anak bisa ya cara menentukan berapakah besar kuat arus listrik? Baiklah,
kita lanjutkan anak-anakku. Bagaimana untuk mengukur kuat arus listrik? Menggunakan alat apa? Ya, kamu bisa melihat di sini adalah amperemeter. Jadi untuk mengukur kuat arus listrik kita menggunakan amperemeter. Di sini ada simbol A, berarti ini adalah amperemeter. Nah, di sini kamu bisa melihat amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya pada amperemeter itu harus dirangkai secara seri. Ya, susunannya secara seri. Jadi dia tidak bercabang, itulah susunan seri. Ya, seperti kamu bisa lihat di rangkaian ini. Nah, bagaimana cara membaca amperemeter? Ya, kamu bisa melihat ini adalah amperemeter dan skala yang ditunjukkan pada jarum amperemeter kamu bisa lihat di posisi di sini ya. Ini kalau 20 berarti ini 30. Ini 20 ya. Berarti ini 30, selisih sedikit ini sekitar 34. Ya, di sini ada skala maksimum 100 ya. Ini adalah skala yang ditunjuk jarum dan kemudian ini adalah batas ukur. Nah, nilai yang terukur caranya adalah nilai yang ditunjuk dari jarum ya dibagi dengan nilai maksimum ya, kemudian dikali batas ukur sehingga nilai ditunjuk jarum adalah 34 dibagi 100 dikali yang batas ukurnya yaitu 1 sehingga 34 dibagi 100 dikali 1 hasilnya 0,34 ampere. Bisa ya cara membaca amperemeter? Baiklah, kita lanjutkan. Beda potensial listrik atau tegangan listrik. Kamu bisa melihat di sini, benda A potensialnya tinggi, benda B potensialnya rendah. Nah, di sini ya kamu bisa melihat ada elektron yang mengalir di sini. Ya, ada elektron yang mengalir di sini dari rendah ke tinggi, karena ini disebut aliran elektron atau arus elektron. Sedangkan arus listrik adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Begitu. Demikian pula yang ada di sini. Kamu bisa melihat dalam bagaimana dia mengalir potensial rendah ke tinggi. Ya, bisa membedakan ya arah arus listrik dan arus elektron ya. Baiklah. Nah, bagaimana cara kita menentukan beda potensial listrik? Mengulang sedikit yang di listrik statis ya. Caranya adalah dari manakah beda potensial listrik? Dia berasal dari energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatannya. Sehingga kita buat persamaan V sebagai beda potensial listrik, satuannya volt, ya, besar energi, yaitu W, kemudian dibandingkan tiap muatannya, ya, tiap satuan muatan, yaitu Q, sehingga V sama dengan V per Q, ya, V, beda potensial, volt, W, energi, joule, Q adalah muatan kolom, sehingga 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Maksudnya, untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom, itu memerlukan energi sebesar 1 joule. Jelas ya? Baiklah, kita pahamkan lagi bagaimana persamaan beda potensial listrik. Apabila V sama dengan V per Q, maka W sama dengan V kali Q. Sedangkan Q sama dengan W per V. Nah, contohnya, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Oke, kita tulis dulu. Diketahui V-nya ya, 1,5 volt ya, bisa kamu lihat di sini V beda potensial 1,5 volt. Kemudian muatannya 50 kolom ya, Q 50 kolom. Yang ditanyakan adalah berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Sehingga W sama dengan V kali Q. 1,5 dikali 50. Hasilnya berapa energinya? Yaitu 75 joule. Mudah ya? Baiklah. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur beda potensial listrik? Nah, kalau tadi kita mengukur kuat arus listrik dengan amperemeter, kalau kita mengukur beda potensial itu dengan voltmeter. Ya, yaitu alat untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik. Pemasangan dari voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Kamu bisa melihat di gambar ini, dia disusun secara bercabang. Ya, bercabang-cabang. Itu adalah susunan untuk mengukur beda potensial listrik menggunakan voltmeter. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, nah kamu bisa melihat di sini, apabila saya tutup saklarnya, ya, maka tegangannya akan jarumnya bergerak ya. Kamu bisa melihat, maka lampu akan menyala. Nah, seberapa kita mengukurnya? Cara membaca voltmeter, ya, kamu bisa melihat skalanya pada jarum yang ditunjuk. Berapa anak-anak ini? Ya, betul, 40. Dibagi dengan skala maksimumnya berapa?
100, ya betul, dikali dengan batas ukurnya, yaitu, ya betul 1, sehingga 40, ya, dibagi 100 dikali 1, sehingga berapakah beda potensial? 0,4 volt. Ya, benar sekali. Baiklah anak-anak, ini adalah tugas 5.1, rangkaian listrik dan kuat arus listrik. Nah, di sini silakan nanti kamu bisa melihat di buku paket IPA halaman 202, nomor 1 sampai dengan 5. Silakan ditulis jenis rangkaiannya dan alasannya mengapa rangkaian tersebut bisa menyalakan lampu atau tidak. Yang kedua, ada soal ya, untuk mengukur kekuatan waktunya ya ini ya, untuk mengukur waktunya. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga ya, besar muatan. Dan yang keempat, ya, cara membaca ampere meter. Baiklah, silakan dikerjakan di dalam buku tugas ya. Ya anak-anak, kita lanjutkan tentang hantaran listrik. Dari setiap bahan yang ada di tar kita, itu mampu menghantarkan arus listrik. Nah, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Bisa kamu lihat di sini adalah gambar dari kabel. Di dalam kabel terdapat tembaga ya. Nah, tembaga ini bersifat sebagai konduktor ya. Nah, yang melindungi kabel ini, yang melindungi tembaga ini ya, bahan yang di luarnya ya biasanya berupa bahan isolator. Ya, kenapa? Karena isolator itu adalah bahan yang menghantarkan listriknya dengan sangat buruk atau yang tidak baik, sehingga kalau kita memegang kabel itu akan aman karena tidak menghantarkan arus listrik. Begitu ya. Contohnya bahannya adalah plastik, karet, kayu, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh 5 bahan konduktor, bisa kamu lihat, dan 5 contoh bahan isolator yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah bahan semikonduktor, yaitu bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah, dia bersifat isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Ya, seperti contohnya karbon, silikon, dan germanium. Ya, seperti kamu lihat di sini ya, ada alat yang bentuknya seperti ini terdiri dari bahan-bahan semikonduktor. Di antaranya seperti apa bentuknya? Ini adalah bahan-bahannya, dia bersifat semikonduktor. Ya, selanjutnya konduktor dan isolator. Diperhatikan aplikasi ini, ya. Nah, di sini adalah bahan kayu, ya. Apabila dilaksanakan ternyata tidak menyalakan lampu, sehingga dia tergolong dengan bahan yaitu isolator. Plastik tidak menyalakan lampu, berarti dia isolator. Kemudian sekarang aluminium. Ya, ternyata lampunya menyala, berarti aluminium adalah konduktor. Kemudian besi juga menyala, berarti besi adalah konduktor. Dan tembaga menyala dengan sangat terang, berarti tembaga itu adalah konduktor. Oke. Bisa ya anak-anak ya, bedakan konduktor dan isolator. Sekarang kita pelajari apa sajakah faktor yang mengaruhi besar hambatan kawat. Di sini ada 2 rangkaian. Rangkaian yang A, panjang kawatnya lebih pendek daripada rangkaian yang B. Ya, di sini ternyata setelah kita praktekkan ya, dengan jumlah baterai yang sama, ternyata rangkaian yang B lampunya lebih redup. Sehingga semakin panjang kawat, ternyata hambatannya semakin besar. Ya. Maka di sini disampaikan bahwa semakin panjang kawat maka hambatan kawat semakin besar. Ya, dibuktikan dari lampu yang semakin redup. Ya, maka kesimpulannya adalah hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Ya, yaitu R sebagai hambatan kawat sebanding dengan L, yaitu panjang kawat. Begitu ya. Selanjutnya percobaan yang kedua. Dengan bahan yang berbeda kawatnya. Yang pertama ini adalah aluminium, ya, dan yang kedua ini adalah bahannya tembaga. Hambatan jenisnya berbeda. Yang pada hambatan jenis aluminium ya, itu lebih besar daripada hambatan jenis tembaga ya. Nah, ternyata semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar. Kamu bisa lihat kalau aluminium ternyata lampunya lebih redup. Nah, ternyata hambatan kawatnya lebih besar karena dia memiliki hambatan jenis yang lebih besar daripada pada tembaga ya. Ya, untuk membuktikan, anak-anak bisa melihat pada buku paket IPA halaman 209. Ya, kamu bisa melihat bahwa hambatan jenis aluminium sebesar 2,82 dikali 10 pangkat min 8. Sedangkan hambatan jenis tembaga 1,72 dikali 10 pangkat min 8. Ya, sehingga hambatan kawat itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Ya, karena ternyata kalau hambatan jenis kawat semakin besar, maka hambatannya juga besar.
Buktinya lampunya semakin redup. Sehingga R ya, hambatan kawat ya, sebanding dengan hambatan jenis atau row. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Ya, kamu bisa melihat ada dua rangkaian di sini. Yang A, ya, luas penampang pada kawatnya atau pada kabelnya di sini lebih kecil daripada yang B. Kalau yang B luas penampang kawatnya lebih besar, ya. Ternyata dengan luas penampang yang lebih kecil di sini kamu bisa melihat, ya, ternyata nyalanya redup. Jadi kalau kabelnya itu semakin kecil, ya, dia hambatannya semakin besar. Berbalikan dengan yang B, yang luas penampang kabel atau kawatnya itu semakin besar, maka ternyata hambatannya semakin kecil, buktinya lampunya lebih terang. Ya, sehingga dibuat kesimpulan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Sehingga hambatan kawat itu berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Ya, sehingga dibuat kesimpulan bahwa R atau hambatan kawat dipengaruhi oleh luas penampang, yaitu berbanding terbalik. Begitu ya, anak-anak. Sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang pengaruhi besar hambatan pada kawat adalah yang pertama panjang kawat, yang kedua adalah luas penampang kawat yang disimbolkan A, dan yang ketiga adalah hambatan jenis kawat yang disimbolkan ρ. Sehingga kita bisa membuat persamaan ya bahwa R hambatan kawat sama dengan ρ hambatan jenis kali L panjang kawat dibagi luas penampang. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk bab arus listrik dan juga hantaran listrik kita sudah pelajari bersama anak-anak. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Nanti apabila masih ada yang kesulitan, silakan bisa bertanya pada Bu Irma ya. Oke, kemudian nanti anak-anak jangan lupa tugasnya ya. Nanti silakan dikerjakan di dalam buku tugas. Oke, itu untuk hari ini kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Cukupkan sekian, semoga bisa mengerjakan semua dan nilainya yang terbaik. Itu saja dari Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.